Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi kami tentang iman kepada Rasul. Nama saya Windy Naila Ramadanti. Nama saya Raba Sasri Sapura Triogo. Nama saya Jenny Natali. Dan nama saya Raisya Dinda. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Dalam surat An-Nisa ayat 130 mengandung dua hal, yaitu perintah dan larangan. Perintahnya ada: satu, tetaplah istiqomah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, tetaplah beriman atas kenabian atau kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ketiga, tetaplah beriman kepada kitab Al-Quran. Larangannya itu ada: satu, dilarang mengkufuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, dilarang mengkufuri akan adanya malaikat-malaikat Allah, mengkufuri kitab-kitab Allah. Empat, dilarang mengkufuri para utusan Allah atau para rasul. Kelima, dilarang mengkufuri akan datangnya hari pembalasan. Kemudian barang siapa yang mengingkari atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dituliskan dalam surat An-Nisa ayat 136, maka sesungguhnya orang itu telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Pengertian Nabi dan Rasul. Yang pertama ada Nabi. Nabi merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu naba, yang artinya dari tempat yang tinggi. Nabi adalah seorang manusia dari hamba Allah yang diberikan kepercayaan berupa wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umat manusia. Yang kedua, Rasul. Rasul berasal dari kata bahasa Arab, yaitu risalah, yang artinya penyampaian. Rasul adalah seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia. Yang ketiga, Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah sebuah gelar khusus bagi golongan Rasul pilihan yang mempunyai keistimewaan dan ketabahan luar biasa. Terdapat 5 Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad. Sifat-sifat Rasul. Pertama ada sifat wajib. As-Siddiq yang artinya benar atau jujur. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Maryam ayat 41 yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Yang kedua ada al-amanah yang artinya dapat dipercaya, sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 106-107 yang artinya, ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Yang ketiga ada at-tabligh yang artinya menyampaikan wahyu. At-tabligh ini disinggung dalam surat Al-Maidah ayat 67 yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Yang keempat, ada al-fatonah yang artinya kecerdasan yang tinggi. Al-fatonah disinggung dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 yang artinya, dialah yang mengutus seorang rasul pada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri.
yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Rasul juga memiliki sifat mustahil. Yang pertama itu adalah al-kizib, yang artinya bohong atau dusta. Sesuai dengan Quran Surat An-Najm ayat 2-4 yang artinya kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang kedua ada al-khianah, artinya khianat. Sesuai dengan surah Al-An'am ayat 106 yang artinya ikutilah apa yang telah diwahyukan Tuhanmu kepadamu Muhammad. Tidak ada Tuhan selain Dia dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Sifat mustahil Rasul yang ketiga adalah al-kitman yang memiliki arti menyembunyikan kebenaran. Sesuai pada surat Al-An'am ayat 50 yang artinya, katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang goib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah semua orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Sifat mustahil yang terakhir adalah al-balada yang artinya bodoh. Al-balada disinggung pada Quran Surat Al-A'raf ayat 199 yang artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang makruh, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Yang ketiga ada sifat jais, yaitu sifat kemanusiaan atau al-ardul basyariyah yang memiliki arti sifat-sifat sebagaimana manusia biasa seperti lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan sebagainya. Dan seorang Rasul tetap meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Sifat jais Rasul sangat berbeda dengan sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 33, yang artinya, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan dan dia minum apa yang kamu minum. Rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul, seperti Ismatur Rasul, di mana artinya orang yang masyhum, yaitu terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada Iltizamur Rasul, di mana artinya orang-orang yang selalu berkomitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Selanjutnya ada tugas Rasul. Tugas Rasul itu ada 4. Yang pertama, 1. Tugas pokok para Rasul Allah ialah menyampaikan wahyu yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Yang kedua, menjadi teladan bagi umatnya bagaimana menghiasi diri dengan sifat-sifat yang utama. Yang ketiga, menjelaskan hukum-hukum dan batasan-batasan bagi umatnya. Yang keempat, mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi perilaku musyrik. Yang terakhir adalah hikmah beriman kepada Rasul. Hikmah beriman kepada Rasul ada beberapa, yaitu 1. Menyempurnakan iman kita. 2. Terdorong untuk melakukan perilaku yang baik. 3. Menegakkan agama Allah dengan syariat yang diajarkan. 4. Menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Dan yang terakhir adalah menambahkan kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.